Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya mau presentasikan tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Perkenalkan, nama saya Zafiratul Hasanah, NPM 718221328. Saya Raden Ayuwali Zakia, NPM 718221320. Perkenalkan, nama saya Syarifah Indah Fitriani dengan NPM 718221336. Nama saya Maltufa Mina Izah, NPM 718221311. Saya Vita Uminanti, NPM 718221329. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh piutang. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, menurut sumber terjadinya piutang terbagi dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain, di mana piutang usaha ini merupakan piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain ini diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Nah, contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang di antara lain sebagai berikut: piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan allowance for bad debits atau penyisihan piutang tak tertagih. Piutang ini dinyatakan sebesar jumlah tagihan dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, dengan diikuti penyisihan untuk piutang tidak dapat ditagih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan piutang. Apa aja sih tujuan pemeriksaan piutang itu? Yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian inter atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Jika akuntan pabrik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dan melakukan substansi tes bisa dipersempit. Di sini juga ada beberapa ciri internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Uang kas, cek, atau giro yang diterima dari pelanggan harus disetor dalam jumlah seutuhnya, paling lambat keesokan harinya. Tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan piutang dan penerimaan kas, yaitu semua sudah dicatat secara akurat dan semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi dan tidak ada yang fiktif. Terus yang terakhir, semua sudah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa validity dan authenticity daripada piutang. Validity maksudnya apakah piutang itu sah, masih berlaku dalam arti diakui oleh yang punya utang. Dan authenticity di sini apakah piutang itu didukung oleh bukti-bukti yang otentik seperti sales order, delivery order yang sudah ditandatangani oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang dipesan dan faktur penjualan. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya berpikiran penyisihan piutang tak tertagih. Collectibility maksudnya adalah kemungkinan tertagihnya piutang harus disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlahnya yang diperkirakan bisa ditagih. Karena itu jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih harus dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, piutang sudah pasti tidak bisa ditagih karena harus dihapuskan dengan mendebit perkiraan penyisihan piutang atau biaya penyisihan piutang.
Tujuan yang kelima yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Jika perusahaan mempunyai wesel tagih yang diskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh temponya, maka pada tanggal laporan posisi keuangan harus diungkapkan adanya kontingen liability yang berasal dari pendiskontoan wesel tagih tersebut. Karena jika pada tanggal jatuh tempo si penarik wesel tidak sanggup melunasi wesel tersebut ke bank, maka perusahaan yang diskontokan wesel tersebut ke bank harus melunasi wesel berikut. Tujuan yang keenam yaitu untuk mengetahui apakah piutang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonfirmasi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Tujuan nomor 7 yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAK/EKAP. Yang dimaksud di sini yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas, dan piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang disajikan pada laporan posisi keuangan yang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. 1. Pahami dan evaluasi terkait internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas, di mana dari hasil evaluasi internal kontrol atas piutang ditarik kesimpulan apakah piutang dan penerimaan kas berjalan secara efektif atau tidak. Jika berjalan secara efektif atau baik, maka terjadinya kesalahan itu sangat kecil. Jika terjadi kesalahan, akan segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Untuk menghemat waktu pemeriksaan, auditor harus segera meminta rincian-rincian terkait piutang usaha, piutang wesel tagih, piutang bunga, piutang pegawai, piutang lain-lain, dan lain-lain, di mana rincian-rincian tersebut harus dicatat tanggal menerimanya dan dituliskan prepare by client. Harus diingat bahwa tugas auditor adalah memeriksa kewajaran laporan keuangan, bukan menuliskan terkait rincian-rincian tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena tanggung jawab laporan keuangan tersebut berada pada manajemen perusahaan, di mana auditor harus mencek penjumlahan dan rincian-rincian dari saldo masing-masing klien atau pegawai yang harus dicocokkan dengan sub-ledgernya. Lalu totalnya harus dicocokkan dengan saldo menurut general ledgernya. Jika ditemukan kesalahan, maka akan diberitahukan kepada klien dan meminta mereka untuk memperbaiki. Pengecekan umur piutang usaha ini merupakan prosedur penting karena akan mempengaruhi penilaian cukup tidaknya penyisihan piutang tak tertagih. Prinsipnya, semakin besar umur piutang, maka semakin besar pula tidak tertagihnya piutang usaha. Jadi, auditor harus yakin bahwa tidak terjadi pergeseran umur piutang usaha. Ada 5 poin terkait hal ini. Yang pertama, konfirmasi piutang usaha adalah surat yang ditandatangani klien ditunjukkan ke pelanggannya untuk meminta penegasan atau konfirmasi mengenai saldo utang pelanggan tersebut per tanggal tertentu. Pelanggan diminta menandatangani surat tersebut atau mengembalikan langsung ke KAP dan menggunakan amplop yang sudah dibubuhi perangko dan mencantumkan alamat KAP. Surat konfirmasi tersebut harus dikirim oleh KAP untuk mencegah jangan sampai surat tersebut lupa atau tidak dikirim oleh klien. Ketujuh, periksa subsequent collections. Caranya, periksa buku penerimaan kas atau bank dari bulan Januari sampai mendekati tanggal
penyelesaian pemeriksaan lapangan. Periksa apakah ada pendiskontoan wesel tagih, yaitu dengan cara 1. Tanyakan kepada klien apakah ada pendiskontoan wesel tagih. Jika ada, periksa pencatatan transaksi pendiskontoan tersebut. Kedua, periksa buku besar wesel tagih. Jika ada pengkreditan di perkiraan wesel tagih, periksa bukti pendukungnya untuk mengetahui apakah wesel dari pelunasan wesel tagih yang jatuh tempo atau pendiskontoan wesel tagih. Lalu ketiga, lihat jawaban dari bank. Apakah ada penjelasan mengenai pendiskontoan wesel tagih tersebut? Karena jika allowance terlalu besar, berarti laba perusahaan akan terlalu kecil, dan jika allowance terlalu kecil, berarti laba perusahaan akan overstate. Tes sales cut off, di mana pemeriksaan ini sangat penting untuk meyakinkan auditor bahwa penjualan sudah dicatat pada periode terjadinya untuk kepentingan proper matching cost against revenue dan tidak ada pergeseran waktu pencatatan. Maksudnya, jangan sampai ada penjualan tahun 2015 yang dicatat sebagai penjualan 2016 atau penjualan 2016 yang dicatat pada penjualan tahun sebelumnya atau berikutnya. Bank bisa dijadikan salah satu jaminan dari kredit yang diperoleh perusahaan keuangan. Dalam notulen rapat perjanjian kredit, jawaban konfirmasi bank bisa dilihat seandainya perusahaan mendapat kredit dari bank atau bentuk jaminan. 12. Lakukan prosedur analisis atas saldo piutang usaha dan penjualan dengan cara 1. Bandingkan saldo piutang tahun berjalan dengan tahun lalu. Apakah ada kenaikan atau penurunan yang signifikan? Kedua, bandingkan rincian piutang usaha tahun berjalan dengan tahun lalu. Apakah ada saldo pelanggan yang menyalahi peningkatan atau penurunan yang signifikan? Ketiga, bandingkan accounts receivable lalu over dan rata-rata dari rupiah piutang berjalan dengan tahun lalu. Jika penagih piutang semakin lambat, berarti bagian collection harus baik kerjanya atau banyak piutang yang sulit ditagih. Keempat, bandingkan berapa persen biaya penghapusan piutang tak tertagih dari penjualan. Di mana jika presentasenya meningkat, berarti banyak piutang yang tak tertagih dan kemungkinan disebabkan otoritas kredit harus diperketat. Dalam hal ini dapat dilihat pertama, piutang pemegang saham, piutang direksi, dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, terpisah dari piutang usaha. Kedua, piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan, dikurangi penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang usaha per tanggal laporan neraca atau posisi keuangan. Sebutkan dan jelaskan contoh dari piutang lainnya. Jelaskan hubungan antar tiga risiko yang dihadapi auditor dalam pemeriksaan piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit pada pemeriksaan piutang. Dalam SAS 67, The Confirmation Process AU 330 mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali 1. Piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua, penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Yang ketiga, perencanaan auditor berkaitan dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai resiko audit yang diterima. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SAP SA Seksi 330 PSA nomor 07 mengatur mengenai proses konfirmasi dalam pelaksanaan audit. Yang pertama, dalam paragraf 4 mendefinisikan konfirmasi sebagai proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur
tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pada dasarnya, bukti audit yang berasal dari pihak ketiga dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang berasal dari dalam perusahaan yang sedang audit. Dalam paragraf 7 SA seksi 330 dijelaskan bahwa semakin besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditetapkan, maka semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dengan kenaikan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor mendesain pengujian substantif untuk memperoleh lebih banyak bukti atau bukti yang berbeda mengenai asersi laporan keuangan. Dalam paragraf 19 SA seksi 330 dijelaskan bahwa terdapat risiko penerima bentuk permintaan konfirmasi positif yang berisi informasi yang dikonfirmasi di dalamnya kemungkinan hanya menandatangani dan mengembalikan konfirmasi tersebut tanpa melakukan verifikasi kebenaran informasi tersebut. Formulir yang berisi ruangan yang kosong yang harus diisi oleh responden dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut. Namun, konfirmasi yang berisi ruangan kosong tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah jawaban konfirmasi yang diterima oleh auditor karena diperlukan usaha tambahan dari pihak responden dalam memberikan jawaban konfirmasi yang sesuai. Menurut PSAK 55, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Dan yang terakhir, menurut Martani et al., piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan, maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebutkan piutang terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resiko pemeriksaan piutang. Dalam penugasan audit, pastinya auditor akan selalu dihadapkan dengan yang namanya resiko audit. Jadi, apa yang dimaksud dengan resiko audit? Jadi, menurut SPP PSA, seksi 312 mendefinisikan resiko audit sebagai resiko yang timbul karena tanpa disadari auditor tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jadi ada 3 resiko yang dihadapi oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, dan yang ketiga ada resiko detektif. Sama itu ada resiko bawaan. Untuk resiko bawaan, saya taruh pengertiannya di sini. Kalian bisa baca. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi maksudnya itu, resiko bawaan itu timbul dengan asumsi pengendalian intern dalam perusahaan tidak ada. Jika sekiranya pengendalian intern dalam perusahaan itu memadai serta efektif dalam pelaksanaannya, maka dengan sendirinya resiko bawaan itu dapat diminimalisasi. Nah, yang kedua itu ada resiko pengendalian. Resiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa resiko itu selalu ada karena bawaan dalam setiap pengendalian intern. Untuk yang ketiga atau yang terakhir itu ada resiko deteksi, di mana resiko deteksi ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang disebabkan oleh auditor. Bisa jadi karena auditornya mungkin memilih prosedur audit yang tidak sesuai atau menafsirkan secara keliru hasil audit.
Ketidakpastian seperti ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi yang memadai serta pelaksanaan praktek yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Nah, jadi ini tuh model perhitungan resiko audit. Bisa lihat ada AR di mana AR itu adalah audit risk dan IR adalah inherent risk, CR adalah control risk, dan DR adalah detection risk. Jadi kalian tinggal masukin datanya terus dikalikan sebagaimana rumus yang tadi saya sudah perlihatkan. Dan ada 3 ketentuan yang kalian harus perhatikan dalam menggunakan rumus ini. Pertama, audit risk yang diterima biasanya tidak lebih dari 10%. Dan yang kedua itu, kalian bisa baca ini. Nah, dan yang terakhir, untuk menentukan DR, kalian bisa menggunakan rumus ini. Dan perlu kalian ketahui juga, DR ini nantinya dijadikan sebagai pertimbangan dalam merancang prosedur audit, substantif test, dan rencana audit secara keseluruhan.